Kita akan lanjutkan diskusi kita, Mas Dadan, Pak Ilham. Saya ke Mas Dadan dulu ya. Tadi pertanyaan saya adalah soal bagaimana sentimen publik yang muncul pasca pertanyaan jebakan yang mematikan lawan. Tadi disampaikan oleh Pak Anang, sebetulnya publik butuhnya gagasan begitu ya, bukan pertanyaan jebakan yang tujuannya adalah menjatuhkan lawan. Baik, memang jadi menarik, Mbak. Pertama adalah bahwa sorotan warganet itu dalam konteks pelaksanaan after debat itu memang hanya ada di dua kategori utama sebetulnya. Yang pertama dalam kategori non-substantif. Non-substantif ini memang mayoriti warganet penyoroti terhadap gimmick, cara penyampaian, atau semua proses-proses yang berlangsung selama rangkaian debat itu berlangsung pasti akan selalu jadi rangkaian debat, rangkaian unggahan, konten yang nanti akan diamplifikasi oleh masing-masing tim pemenangan ataupun juga masing-masing warganet. Selain gag ataupun juga gimmick ini yang tak kalah penting adalah terkait dengan konstruksi gagasan. Ini yang memang menjadi sorotan terlebih dahulu juga oleh para kalangan warganet, yang mana bahwa warganet menyoroti bahwa sebetulnya harapannya momentum debat ini adalah momentum untuk bagaimana para masing-masing kandidat, baik itu capres maupun juga cawapres ini mampu mengkonstruksi terhadap gagasan-gagasan yang sebetulnya sudah mereka rilis dalam grand design mereka di awal ketika paslon-paslon ini terbentuk seperti itu. Nah, ini yang terlihat juga bahwa memang ada beberapa kritik yang saya lihat juga di beberapa percakapan warganet itu, bahwa harapannya masing-masing kandidat cawapres ini tidak terjebak oleh kontestasi kompetitifnya di ranah perdebatan, tapi juga harus bisa melandasi terhadap aspek poin utamanya adalah tentang bagaimana mengkonstruksi gagasan agar para warganet ataupun juga masyarakat yang memang menonton terhadap rangkaian debat ini juga bisa tercerdaskan atas gagasan dari masing-masing kandidat ini. Lalu juga berkaitan dengan aspek sentimen. Ini juga tak kalah penting, Mbak, bahwasannya bahwa terkait dengan aspek sentimen ini kita juga tidak menutup mata dalam kerangka percakapan media sosial ini memang terbuka sekali celah untuk bagaimana proses engineering, proses konstruksi dari masing-masing digital troops ataupun juga berbagai macam rekayasa-rekayasa percakapan yang memang didominasi oleh masing-masing kandidat paslon seperti itu. Dan memang sejak rangkaian pemilu, bahkan sejak rangkaian pemilu resmi dilakukan sampai dengan saat ini, kita juga mencatat dari beberapa rekapitulasi yang kita coba bangun, memang diantaranya ada dua kandidat paslon yang mendapat ataupun dukungan ya proses engineering yang cukup kuat dalam kerangka mengkonstruksi percakapan di ranah sosial media, yakni adalah paslon nomor urut 2 dan juga paslon nomor urut 1. Sedangkan paslon nomor urut 3 ada konstruksi-konstruksi gagasan ataupun juga unggahan-unggahan percakapan yang cukup banyak juga, tapi tidak semendominasi dibandingkan dengan kedua paslon tersebut. Nah, sehingga dalam konteks ketika kita melihat sentimen dan lain-lain, memang pada dasarnya juga dibangun konstruksi-konstruksi sentimen itu oleh masing-masing dari masing-masing troops ataupun juga dukungan-dukungan di percakapan media sosial dari masing-masing kandidat paslon tersebut, seperti itu. Iya, Mas Dadan, Mas Ilham, ini kan debat tujuannya adalah untuk mencerdaskan publik ya, supaya publik bisa lebih melek lagi visi misi program gitu ya, pendidikan politik. Nah, sejauh mana KPU itu bisa juga mengingatkan kembali peran dari moderator, peran dari panelis selama berlangsungnya debat itu? Betul. Jadi sebetulnya KPU ini memastikan bahwa apa yang dilakukan di debat ini sesuai dengan undang-undang dan PKPU terlebih dahulu. Gitu kan, memastikan itu semua. Nah, kemudian juga biasanya briefing-briefing kepada moderator atau kepada moderator debat itu juga lebih kepada persoalan-persoalan agar bisa misalnya lebih tegas terhadap pendukung yang luar biasa ramai mendukung pasangannya, dan itu kalau kita lihat di TV itu nggak seberapa kalau kita hadir langsung. Ya, wah, itu sangat crowd yang dan luar biasa ramainya gitu. Nah, itu penting agar kemudian penjalannya pelaksanaan debat itu berjalan dengan kondusif gitu. Jadi itu, dan memang sekali lagi jangan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang moderator ini kan apalagi di TV ya biasa bebas bertanya-bertanya dan sebagainya. Tapi fungsi moderator di debat itu tidak seperti itu. Tidak seperti konsep debat-debat misalnya di Amerika atau negara-negara demokrasi lainnya. Nah, jadi memang agar lebih kondusif, kemudian moderator itu menjaga betul bagaimana kemudian pelaksanaan debat itu berlangsung dengan baik. Itu sebetulnya. Jadi pendidikan politiknya kembali kepada capres dan cawapres sebetulnya kan, karena mereka adalah kontestannya gitu ya. Bagaimana kemudian tadi seperti kata Pak Nanang, kalau kemudian tujuan Anda adalah untuk mematikan lawan atau kemudian menghajar lawan, itu belum tentu kemudian bisa mendongkrak elektabilitas capres dan cawapresmu gitu kan. Jangan-jangan kemudian seperti kata Mas Danang tadi,
bahwa itu malah nanti kemudian menjadi perdebatan di publik dan malah itu memicu sentimen negatif kan seperti itu, gimmick dan sebagainya. Nah, apa kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tidak substance dan tujuannya adalah hanya untuk mematikan calon. Nah, ini tidak masyarakat kita sudah cukup cerdas ya. Dan memang sebetulnya pendidikan politik ini tidak hanya ketika di masa kampanye. Bagaimana kemudian KPU melakukan sosialisasi. Nah, ini apa underline saya kepada partai politik dan capres. Sebetulnya tugas partai politik juga penting untuk melakukan pencerdasan politik karena you yang punya konstituen. KPU ini penyelenggara. KPU itu sebetulnya adalah betul season ya, kerjanya berdasarkan season pemilu. Tetapi kan juga KPU membuat program yang sustain terhadap pendidikan politik. Tetapi partai politik justru harusnya yang punya konstituen, punya massa dan sebagainya harus kemudian memberikan pemahaman pendidikan politik kepada masyarakat pemilih seperti itu. Baik. Nah, kita ke Pak Anang lagi. Pak Anang, tadi kan Pak Anang ingatkan juga ya bahwa harus gagasan ini disampaikan secara komprehensif, gagasannya masuk akal dengan durasi yang terbatas. Tapi kan temanya banyak ya dibahas dalam satu debat, dari energi sampai agraria. Bagaimana cawapres harus bisa menyampaikan dengan durasi yang singkat ini, tetapi substansi gagasannya bisa diterima publik dengan jelas? Ya, yang pertama yang harus diingat adalah tujuan dari apa yang ingin disampaikan. Artinya kembali kepada tujuan debat itu sendiri kan, satu, meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan, gagasan yang disampaikan itu sebagai sebuah istilahnya solusi ke depan untuk menjadi lebih baik. Ketika ada isu-isu negatif atau performa yang negatif, kemudian dia mampu mengidentifikasi permasalahan itu dan menawarkan solusi yang betul-betul solutif dan komprehensif. Nah, oleh karena itu dengan waktu yang sangat terbatas, tidak perlulah menggunakan bahasa-bahasa yang berbunga, istilah-istilah yang kemudian sulit dipahami oleh publik. Sebaiknya menggunakan bahasa yang populer dan itu mempunyai arah to the point pada solusinya seperti apa, masalahnya apa, kemudian penyebab masalah apa, maka kemungkinan potensi solusi yang diberikan seperti apa. Tentu saja juga harus menyampaikan apabila cukup, kemudian apa kira-kira dampak dari solusi yang ditawarkan. Sehingga ada sebuah istilahnya grand design yang memungkinkan ketika ada sebuah solusi yang berdampak negatif itu juga sudah diantisipasi. Nah, inilah yang saya maksud dengan penggalian sebuah gagasan itu tergambarkan dalam sebuah peta yang cukup jelas bagi publik, bahwa dia memilih itu karena ada sebuah impian yang cukup indah untuk membangun bangsa ini lebih damai, membangun bangsa ini yang ramah lingkungan, membangun bangsa ini yang membina keragaman. Bukan lagi berbicara kepada sebuah ancaman, bukan lagi sebuah kata-kata politis yang itu sebetulnya hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Ingat, ini masuk pada ranah publik yang sangat beragam, sehingga pemilihan diksi betul-betul sebuah diksi yang satu, jelas, clear maknanya, tidak multi interpretasi, kemudian juga memastikan bahwa apa yang ditampilkan itu, pemilihan diksi itu ya tentunya memiliki satu pemahaman, satu makna yang membangun integrasi bangsa ini. Sehingga jangan sampai kemudian sekali lagi ketika pemilihan-pemilihan diksi itu justru menggambarkan keangkuhan. Ketika pemilihan gaya berbicara itu justru kemudian memunculkan arogansi pada pihak tertentu, kemudian menenggelamkan pihak yang lainnya. Ini ingat bahwa budaya kita itu masih memegang budaya ketimuran, sehingga low contact culture itu harus betul-betul dibangun dalam debat ini. Jangan membangun arogansi dengan gaya bahasa, jangan membangun arogansi dengan nonverbal komunikasi dari masing-masing itu. Baik. Mas Ilham, ini kan sudah debat keempat ya malam hari ini, tapi sudah ada beberapa kali pelanggaran juga ya yang terjadi kalau kita lihat saat debat Cawapres pertama paslon meninggalkan podium, kemudian juga ada debat yang kemarin ini tim ses salah satu paslon menghampiri moderator. Beberapa pelanggaran terjadi. Catatan Anda sebagai mantan Ketua KPU agar pelanggaran tidak kembali terjadi. Iya, tentu ini harus dievaluasi dan sorry itu quote and quote didisiplinkan gitu ya, bahwa kemudian tidak boleh terjadi bahwa mengintimidasi moderator, bertanya kepada moderator. Saya kira kan sudah ada yang namanya pertemuan antara
tim kampanye dari masing-masing capres dan cawapres. Tentu sudah ada nilai-nilai atau kemudian peraturan yang disepakati sebelumnya. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi saya kira KPU pasti sudah melakukan evaluasi terhadap hal tersebut. Yang kedua adalah terkait dengan laporan. Ya, laporan beberapa pertanyaan di debat capres kemarin. Saya kira ini memang itu hak warga negara bahwa dia bisa melaporkan siapapun dan itu nanti diproses di Bawaslu. Tetapi kemudian kan dalam proses debat itu ada Bawaslu hadir, gitu kan? Jadi Bawaslu bisa kemudian menemukan temuan. Kalaupun ada temuan itu Bawaslu bisa langsung ditindaklanjuti oleh Bawaslu ya. Betul. Baik, terakhir Pak Anang singkat saja, Pak Anang debat Pilpres 2024 ini sudah masuk ke debat keempat bersama dengan cawapres. Jumlah pemilih bimbang juga semakin kecil. Seberapa besar dampak debat keempat nanti malam pada elektabilitas masing-masing paslon? Singkat saja ya, Pak Anang. Ya, debat yang akan ditayangkan di televisi dia akan memiliki segmen yang terbatas. Kemudian dari debat yang juga keterbatasan dalam artian lamanya waktu untuk kemudian bisa konsentrasi dan fokus. Tetapi ini akan menjadi bahan kemudian untuk menjadi kajian di dalam media sosial. Oleh karena itu ketika kita bicara pada isi debat itu berpengaruh yang terbatas, tetapi ini akan menjadi amunisi terbaik bagi netizen dalam rangka untuk mengkonstruksi realitas yang baru. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Anang. Kita juga nanti akan saksikan ya bagaimana data dari Cakra Data yang dianalisis kapan nanti malam? Besok pagi kita besok pagi akan dipublish ya. Kita nantikan, tadi sudah ada beberapa isu yang tentu dinanti oleh publik ya. Terima kasih Head of Cakra Data Muhammad Nurdiansyah, kemudian mantan Ketua KPU RI Ilham Saputra, dan juga tadi sudah bergabung bersama kami pengamat komunikasi politik Universitas Brawijaya Anang Sujoko. Terima kasih Mas Dadan, terima kasih Mas Ilham, terima kasih Pak Anang sudah bergabung bersama kami di live event. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.